Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu peran guru sebagai konselor dalam bimbingan belajar. Seperti yang kita tahu, bahwa guru itu adalah seorang fasilitator yang memberikan ilmu kepada siswa-siswa dan juga muridnya. Nah, selain menjadi fasilitator untuk menginformasikan ilmu, guru ini memiliki peran yang penting juga teman-teman, yaitu sebagai konselor bimbingan, di mana konselor bimbingan ini menjadi salah satu alternatif paling aman untuk anak dan juga murid, di mana guru memberikan pendampingan yang baik kepada anak murid agar merasa aman dan juga nyaman saat belajar. Dengan adanya pendampingan, tentunya anak-anak dan juga murid bisa belajar dengan baik. Maka tidak bisa disalah-sampingkan bahwa guru ini tidak hanya harus memiliki ilmu mengenai pembelajaran, tetapi juga harus memiliki empati dan juga rasa kasih sayang yang cukup besar. Terlebih lagi untuk jurusan kita, yaitu anak usia dini, teman-teman. Nah, dengan adanya pendampingan guru, anak-anak pasti akan belajar dengan semangat dan juga giat. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendampingi anak. Yang pertama itu kenyamanan anak saat belajar, kedua kendala anak saat belajar, dan juga yang ketiga itu kita harus mengetahui solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pendampingan kepada anak. Sekian, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya ada peran guru sebagai pembimbing. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya peran guru di dalam kelas itu tidak hanya menyampaikan materi saja, melainkan juga membimbing ataupun mendampingi siswa untuk mengembangkan perkembangan akademis dan karakternya. Kemudian apa sih makna dari membimbing itu? Membimbing itu ialah menuntun ataupun mendampingi siswa itu untuk menuju perkembangan yang lebih optimal lagi. Kemudian hal itu sudah dijelaskan dalam Islam, terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim, yang bermakna bahwasanya bimbingan itu bermakna pendampingan penuh untuk menuju ke jalan yang lebih benar. Kemudian peran yang lainnya ialah ada membimbing siswa untuk mencapai tujuan, yang dimana guru itu membantu siswa untuk menentukan dan mencapai tujuan akademiknya serta untuk mengembangkan rencana yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Kemudian ada juga untuk mengembangkan keterampilan belajar, yang dimana peran guru ini ialah untuk mengajarkan siswa bagaimana strategi belajar yang paling efektif seperti mengelola waktu, mencatat maupun mengulangi materi. Kemudian ada juga untuk meningkatkan motivasi belajar. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar ini maksudnya guru itu memotivasi siswanya untuk belajar dengan memberikan seperti dukungan, penghargaan, dan kesempatan untuk berkembang lagi. Kemudian selanjutnya ada untuk membangun kepercayaan dan hubungan. Tidak hanya itu, peran guru juga membangun kepercayaan hubungan, yang diantaranya yaitu hubungan antara guru dengan siswanya, agar hubungan mereka itu bisa lebih positif, sehingga siswanya itu akan merasa nyaman untuk bertanya, berbagi masalah, dan meminta bantuan. Kemudian selanjutnya ada memberikan umpan balik yang konstruktif. Maksudnya yang dimana guru itu memberikan umpan balik yang spesifik, objektif terhadap siswanya, dan konstruktif untuk membantu siswa ini memahami kekuatan dan kelemahan mereka itu di mana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru sebagai konselor dalam bimbingan belajar anak usia dini. Yang pertama, peran ganda guru sebagai pengajar dan konselor. Guru pada jenjang pendidikan anak usia dini tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memiliki peran sebagai konselor. Artinya, guru turut mendampingi anak dalam proses tumbuh kembangnya, termasuk membantu anak menghadapi tantangan belajar dan emosional secara bijak dan menyeluruh. Yang kedua, memahami individu siswa, yaitu karakter, minat, emosi, dan motivasi. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri, oleh karena itu, guru perlu memahami karakter masing-masing anak, apa yang mereka sukai, bagaimana kondisi emosinya, serta apa yang membuat mereka termotivasi untuk belajar. Pemahaman ini
sangat penting agar pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal, yaitu lingkungan keluarga, tekanan, dan lain-lain. Proses belajar anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya seperti kondisi fisik atau emosi, tetapi juga oleh faktor luar seperti lingkungan keluarga, pola asuh, serta tekanan. Guru sebagai konselor perlu memperhatikan hal-hal ini agar dapat memberikan bimbingan yang tepat. Yang keempat, empati dan komunikasi dua arah. Ciptakan ruang aman bagi siswa. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa sangat penting. Guru perlu menunjukkan empati, yaitu kemampuan memahami perasaan anak. Dengan begitu, anak akan merasa aman, nyaman, dan percaya untuk berbicara serta belajar bersama guru. Dan yang terakhir, bimbingan humanis, yaitu fokus pada solusi, bukan hukuman. Pendekatan bimbingan yang digunakan oleh guru sebaiknya bersifat humanis, yaitu mengedepankan pemahaman dan kasih sayang. Ketika anak melakukan kesalahan, guru tidak langsung menghukum, tetapi membantu anak memahami kesalahannya dan menemukan solusi yang membangun. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya Helma Sufrika. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan materi kami pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwasanya peran guru sebagai konselor dalam bimbingan belajar merupakan aspek penting dalam proses pendidikan yang berorientasi pada perkembangan menyeluruh peserta didik. Guru itu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu saja, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswanya mengenali potensi diri, mengatasi hambatan belajar, serta membangun motivasi dan kemandirian. Nah, melalui pendekatan empatik dan komunikasi yang efektif, guru mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan akademik sekaligus sosial anak.